Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Malam semakin larut. Di sebuah perkampungan nan sunyi, seorang ibu sedang merenung di teras rumah yang bisa dibilang hampir sama dengan sebuah gubuk reot. Dia adalah Mak Rasmi. Di sana dia tinggal bersama seorang putra bernama Sarju. Sebenarnya, Sarju memiliki seorang kakak perempuan, namun sudah meninggal akibat sakit malaria ketika berumur 9 tahun. Sedangkan suami Mak Rasmi pergi tanpa pamit di saat Sarju masih balita. Hingga kini, saat Sarju mendekati ujian sekolah di madrasah aliyah, bapaknya masih tidak ada kabar dan ibunya belum ada yang meminang. Mungkin karena kemiskinan itulah yang membuat lelaki enggan menyambangi. Malam ini, Mak Rasmi tidak bisa tidur memikirkan biaya sekolah Sarju yang harus melunasi sisa SPP dan pembayaran biaya ujian paling akhir 10 hari mendatang. Dia yang selama ini bekerja sebagai pembantu di rumah juragan Niti, nampaknya sudah sungkan jika terus-terusan meminjam uang. Apalagi utangnya setahun yang lalu belum lunas. Begitupun jika meminjam dengan para tetangga, mungkin semua tetangga sudah tidak ada yang terlewati dalam hal berhutang. Di usia yang melewati setengah abad, Mak Rasmi masih menanggung hutang yang cukup banyak. Gajiannya tiap bulan juga dipotong untuk melunasi hutang pada juragannya. Meskipun dia sudah sangat dipercaya oleh keluarga juragan Niti karena kejujurannya, namun tetap saja berpikir ulang jika harus kembali berhutang. Sejenak kemudian, Mak Rasmi menghela nafas panjang, kemudian beranjak masuk rumah disusul bapak ayam bersahutan. Sesampai di dalam rumah, Mak Rasmi dikejutkan dengan suara rintihan Sarju. Segera dia menuju kamar untuk menengok putranya itu. Terlihat, Sarju sudah terjaga dan duduk di balai bambu, seperti orang yang menahan sakit dengan nafas tersengal-sengal. Ketika ditanya, Sarju menjawab kalau dia bermimpi giginya sakit kemudian tanggal. Itulah yang membuatnya merintih menahan rasa sakit. Walau hanya mimpi, namun dia merasa seperti kenyataan. Sebelum beranjak mengambil air putih, Mak Rasmi menyuruh putranya tenang karena semuanya lah mimpi belaka. Sarju terdiam mengatur nafas. Dia memandangi langkah ibunya yang hendak mengambilkan air putih. Dia tahu sang ibu sedang gelisah memikirkan biaya sekolahnya, sehingga belum tidur sampai menjelang dini hari. Sebenarnya selama ini, dia sudah punya niat untuk tidak meneruskan bersekolah dan ingin bekerja membantu sang ibu. Tapi Mak Rasmi melarangnya. Dia disuruh memikirkan sekolah saja, jangan memikirkan hal lain. Mak Rasmi terus menasehati, agar masa depannya kelak menjadi orang sukses dan terpandang. Sarju pun tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti nasihat ibunya. Berkat dorongan itu, dia selalu mendapat ranking di kelas. Tapi sayang, prestasinya belum mampu dalam meraih beasiswa. Hari berganti. Sarju merasa senang karena dia bisa ikut ujian setelah segala biaya terlunasi. Namun senyum itu menipis ketika sepulang sekolah dia melihat ada keluarga juragan Niti di gubuk reotnya. Sungguh sangat tidak biasa. Selama ini, hanya beberapa kali saja juragan Niti maupun anak dan istrinya datang bertamu. Itu pun jika ada urusan yang mendesak. Sarju tidak berani masuk dan memilih duduk di teras sambil mendengarkan pembicaraan dari dalam.
Dari sana, terdengar jelas nada bicara Juragan Niti penuh rasa kesal. Dan rupanya dia mendesak agar salah satu dari 3 pekerjanya mengakui perbuatan mereka. Yang menurut Juragan Niti, salah satu dari mereka telah mencuri perhiasan warisan keluarga milik Bu Inggit, istrinya. Memang, keluarga Juragan Niti pergi ke rumah saudaranya di Jepara selama 3 hari. Dan selama kepergiannya itu, kunci rumah dipasrahkan pada Mak Rasmi, orang yang sangat dipercaya karena kejujurannya. Selain Mak Rasmi, ada 2 orang lain menjadi pembantu di rumah sang juragan. Mereka adalah Kang Soleh yang bertugas sebagai tukang kebun dan Kang Darmin yang bekerja sebagai waker atau yang mengurusi para kuli di lahan perkebunan. Memang, Kang Darmin tidak di sana terus-menerus, tapi setiap hari dia menyambangi rumah juragan. Selain beristirahat, dia juga mengambil makanan bagi para pekerja lahan. Kedua orang tersebut juga berada di dalam, ikut diinterogasi Juragan Niti. Sarju sendiri tidak tahu mengapa hal itu tidak dilakukan di rumah Juragan Niti saja, tapi justru di gubuk reot ibunya. Suara semakin tegang ketika tidak ada satupun yang mau mengaku. Semua masih membenarkan dirinya sendiri. Juragan Niti juga memberitahu jika pencurian ini adalah peristiwa ketiga dalam 8 hari terakhir. Karena yang dicuri terakhir bukan perhiasan sembarangan, melainkan perhiasan turun-temurun dari keluarganya. Maka hal itu membuat dia turun tangan. Baik Juragan Niti maupun Bu Inggit merasa yakin jika yang melakukan adalah orang dalam, karena tidak ada tanda-tanda maling masuk secara paksa. Seingat Bu Inggit, kamarnya dikunci rapat sebelum dia pergi, dan setelah pulang tidak ada kerusakan. Hanya lemari tempat perhiasan disimpan saja yang terbuka dan tidak seperti semula. Sang juragan terus berusaha membuat salah satu pekerjanya mau mengaku. Dia berjanji akan memaafkan dengan ikhlas. Sarju mendengar kalau secara tidak langsung keluarga Juragan itu telah menuduh ibunya. Alasannya adalah karena Mak Rasmi saja yang punya akses masuk ke dalam rumah. Tuduhan itu dibantah oleh Mak Rasmi dengan terus mengucap sumpah demi Tuhan penuh rasa sakit hati. Dengan terisak dia berujar kalau memang dia ditakdirkan hidup dalam kemiskinan. Tapi meski begitu, sejak kecil tidak pernah sekalipun mencuri. Tentang biaya ujian putranya, Mak Rasmi mengaku telah dibantu sebagian lebih oleh Pak Gunari, yakni wali kelas Sarju yang merasa prihatin. Mak Rasmi juga siap menghadirkan Pak Gunari jika sang juragan maupun Bu Inggit tidak percaya. Kepiye yen awake dhewe nglakoni sumpah pocong juragan, ben jelas nyotone, ucap Kang Soleh ketika tidak menemui jalan keluar. Suasana hening sejenak. Mendengar apa kata Kang Soleh, Bu Inggit terlihat agak takut. Yang kemudian dia meminta agar usulan itu dipertimbangkan kembali. Namun dengan tegas, Kang Darmin disusul Mak Rasmi berkata siap jika dilakukan sumpah pocong. Mereka yakin akan terhindar dari malapetaka karena mereka merasa tidak melakukannya. Pada akhirnya, untuk mempercepat jalan keluar, dijalankanlah usulan Kang Soleh. Mereka sepakat melakukan proses sumpah pocong di hari Jumat, tepat setelah sholat Jumat. Juragan itu berharap para pekerjanya itu berkata jujur, sehingga tidak akan terjadi hal buruk menimpa. Juragan itu melakukan interogasi di rumah Mak Rasmi yang sepi dan jauh dari warga, agar masalah itu menjadi masalah pribadi yang dirahasiakan. Namun pada akhirnya menyebar luas di seluruh perkampungan. Entah siapa, tapi yang jelas sumpah pocong itu menjadi perbincangan di sudut-sudut kampung. Sama seperti tuduhan keluarga Juragan Niti, anggapan warga juga mengarah pada Mak Rasmi. Mereka beralasan, selain memegang kunci rumah,
Mak Rasmi juga butuh uang untuk biaya sekolah Sarju. Kalaupun dibantu oleh salah seorang guru, tentu masih cukup banyak uang yang dibutuhkan. Tentu segala hal akan dilakukan, termasuk mencuri perhiasan tersebut. Sementara itu, Sarju ikut-ikutan mendesak sang ibu agar mengaku jika memang melakukannya. Dia meminta Mak Rasmi untuk berpikir kembali dalam mengambil keputusan Sumpah Pocong itu. Bahkan Rahayu, putri sulung Juragan Niti, juga ikut bertamu ke rumah Mak Rasmi. Dia yang menganggap Mak Rasmi sebagai ibu angkatnya merasa sangat khawatir. Dan jika memang Mak Rasmi tahu pelakunya, maka Rahayu berjanji akan merahasiakan sosok tersebut. Dia bisa berbohong pada bapaknya, seolah perhiasan itu cuma keselip di lemari, atau bagaimanapun alasannya agar diatur demi kebaikan semua. Tapi Mak Rasmi tetap teguh pada keputusannya, bahwa dia tidak tahu siapa pelakunya, dan siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, keluarga Kang Soleh dan Kang Darmin juga merasa was-was. Anak dan istri mereka meminta agar tidak usah melakukan sumpah keramat tersebut. Dan jika melakukan pencurian seperti yang dituduhkan, lebih baik mengaku saja. Membayangkan sumpah pocong itu membuat mereka tidak tenang. Akan tetapi, Kang Soleh dan Kang Darmin tetap bersikukuh tidak pernah mencuri apapun. Mereka siap dengan segala risiko setelah melakukan sumpah pocong nanti. Sedangkan di pihak keluarga Juragan Niti, Bu Inggit meminta pada suaminya agar sumpah tersebut dibatalkan saja. Dia ikhlas jika perhiasan berharga itu meski hilang. Yang penting tidak ada kejadian buruk di kemudian hari. Namun dengan tegas, Juragan Niti tetap akan melaksanakan sumpah pocong bagi para pekerjanya. Dia tidak mau direndahkan, yang nantinya akan menjadi bulan-bulanan para maling. Empat hari berselang, akhirnya proses sumpah pocong pun dilaksanakan. Yang rencananya hendak digelar di masjid desa, dipindah di rumah Juragan Niti. Alasannya karena kasus ini sudah menyebar luas, sehingga keadaan tidak memungkinkan. Tentu akan menimbulkan kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan. Memang salah satu makhluk gaib yang paling populer, yang paling ditakuti di negeri ini adalah pocong. Sehingga nama hantu ini dijadikan sebuah sumpah yang merupakan pembuktian terakhir dalam menyelesaikan satu perkara, terutama sengketa. Sumpah yang hanya dilakukan oleh orang Muslim ini disebut sebagai sumpah kematian. Dalam mayoritas orang Jawa, sumpah ini digunakan sejak masa dahulu untuk membuktikan kebenaran. Sumpah pocong juga memiliki efek dan dampak yang sangat mengerikan jika dilanggar. Diyakini akan datang hal-hal mistis yang membuat hidup tidak tenang bagi pelakunya. Dari keyakinan tersebut, hanya orang yang benar-benar berani yang mau melakukannya. Tentang kekuatan kutukan dari sumpah pocong, tentu dianggap sangat dahsyat dampaknya. Karena sumpah ini tidak hanya ditujukan pada masyarakat, tapi juga Tuhan. Bersumpah atas nama Tuhan memang sangat berat resikonya, dan sungguh bisa celaka bagi mereka yang berdusta. Bahkan bisa menjadi memori buruk bagi keturunan si pelaku. Ketika hari menjelang sore, Kang Darmin, Kang Soleh, dan Mbak Rasmi diperlakukan layaknya orang yang sudah meninggal, karena memang itulah syaratnya. Disaksikan banyak warga, mereka dimandikan selayak orang mati. Masing-masing bertelanjang, ditutupi kain jari, dan dibopong 3 orang yang tidak membatalkan wudhu. Sedangkan di sekeliling, ditutupi kain berwarna hijau, melingkari lokasi pemandian. Setelah selesai diwudu oleh Pak Modin,
Kemudian jari yang basah kuyup diganti jari kering, dan dimulailah menata dengan kain kafan. Selanjutnya mereka direbahkan di keranda, yang kemudian diletakkan di dalam rumah Juragan Niti. Terdengar tangis bersahutan dari pihak keluarga masing-masing, termasuk pula Bu Inggit dan Rahayu. Setelah itu, 3 orang yang berperan sebagai saksi netral bersila di samping keranda. Dalam hal ini, memang membutuhkan seseorang yang tidak ada di pihak siapapun. Sesaat kemudian, prosesi sumpah pocong pun dimulai dengan Pak Modin sebagai imam. Setelah berdoa, selanjutnya para pelaku disumpah dan diberikan peringatan bahwa apabila terbukti bersalah, maka nyawa taruhannya. Tidak hanya sumpah saja, tapi juga deretan resiko yang akan ditanggung jika berbohong, yakni ajal, sakit parah, dan miskin 7 turunan. Dilanjutkan kemudian sumpah para pelaku, yang dimulai dari Kang Soleh. Lelaki itu berucap dengan lantang, "Saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Bu Inggit. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibat dari sumpah ini." Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana. Anda kersanengku